Beri aku waktu 10 menit. Aku bisa membuatmu berjalan lagi. Kalimat itu menggema di tengah hujan sore. Seorang pengemis yatim menatap janda kaya raya yang duduk di kursi rodanya. Ia tertawa meremehkan. Tapi siapa sangka, 10 menit kemudian, langkah pertama yang sudah lama hilang, kembali. Apakah ini mukjizat atau perhitungan takdir yang belum selesai? Kalian yang nonton dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan, Jogja, tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyaksikan kisah ini? Siap? Mari kita mulai dari awal. Hujan turun pelan sore itu, seperti menyesali sesuatu yang tak mampu diucapkan. Dari balik kaca besar lantai 2 rumah megah itu, Rania duduk diam di kursi rodanya, menatap taman yang basah oleh gerimis. Angin membawa aroma tanah dan daun kering, tapi di hatinya hanya ada kehampaan yang lebih dingin dari air hujan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, warna yang dulu ia sukai, kini hanya pengingat masa lalu yang tak bisa dihapus. Rania, 33 tahun, seorang CEO perusahaan kosmetik ternama, dikenal keras, disiplin, dan tak pernah kalah dalam negosiasi apapun. Tapi di balik keanggunan dan kecerdasannya, tersimpan luka yang menolak sembuh. 3 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil merenggut kemampuan kakinya untuk berjalan. Sejak itu, dunia Rania menyusut. Dari ruang rapat yang bergengsi menjadi kamar luas beraroma antiseptik, dari gelak tawa karyawan menjadi suara mesin kursi roda elektrik yang mengisi keheningan hari-harinya. Hidupnya bukan kekurangan harta, tapi kekurangan makna. Setiap pagi, sekretaris pribadinya datang membawa tumpukan dokumen, laporan, dan kontrak. Ia membaca semuanya tanpa jeda, seolah bekerja adalah cara untuk tidak berpikir. Tidak berpikir tentang tubuhnya yang tak lagi sempurna. Tidak berpikir tentang malam-malam panjang yang sunyi di rumah sebesar istana. Ia punya segalanya, nama besar, kekayaan, dan kekuasaan. Namun dalam kesendiriannya, ia mulai sadar, yang ia miliki hanyalah dinding dingin dan gema langkah orang lain. Tak ada tawa keluarga, tak ada suara anak, tak ada doa yang ia ucapkan. Ia berhenti percaya pada keajaiban sejak hari tubuhnya berhenti menuruti kehendaknya. Allah mungkin sibuk dengan orang lain. Ucapnya sinis setiap kali suster rumahnya menyarankan untuk berdoa. Kalimat itu menjadi tameng, sekaligus cermin dari kekosongan jiwanya. Ia tidak marah pada takdir, tapi juga tak sanggup menerimanya. Pagi berganti sore tanpa arti. Ia menatap setiap daun yang gugur di taman seperti menyaksikan waktu yang mencatat keruntuhannya perlahan. Seringkali ia berpikir, mungkin inilah hukuman bagi seseorang yang pernah terlalu angkuh terhadap hidup. Dulu, Rania dikenal dingin terhadap bawahannya, menolak membantu siapapun yang dianggap tak sepadan dengannya. Ia percaya dunia adalah kompetisi, dan yang lemah akan selalu kalah. Namun kini, di balik kursi roda itu, keangkuhannya terkikis satu persatu. Kadang, di sela kesepian, ia menyalakan televisi hanya untuk mendengar suara manusia lain. Kadang ia berbicara pada pot bunga, seolah ada yang mau mendengarkan. Dunia luar tampak terus bergerak, tapi hidupnya berhenti di satu titik. Hari di mana ia kehilangan langkah. Sore itu, saat hujan mulai reda, Rania meminta perawatnya membuka jendela. Ia ingin mencium udara segar, meski hanya sesaat. Rasanya aneh, dunia masih sama, tapi aku tidak lagi jadi bagiannya. Gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab, hanya suara tetes air di jendela. Di kejauhan, di depan gerbang rumah, ia melihat sosok seseorang berdiri memayungi dirinya dengan selembar kain lusuh. Sekilas, hanya terlihat seperti pengemis yang kebetulan berteduh. Namun entah kenapa, pandangan Rania terhenti lama pada sosok itu. Ada sesuatu di sana, bukan belas kasihan, bukan ketakutan, melainkan rasa penasaran yang samar, rasa yang telah lama mati di dalam dirinya. Ia mengalihkan pandangan, mencoba fokus pada buku yang tergeletak di pangkuan. Tapi hatinya terus bergumam, mengulang-ulang kalimat yang entah muncul dari mana. Dunia masih punya caranya sendiri untuk menyentuh kita. Seketika, suara kilat menggelegar, seperti tanda bahwa sesuatu akan berubah.
Rania menghela napas panjang. Ia menatap cermin besar di hadapannya, memandang bayangan diri yang tampak sempurna dari luar tapi rapuh di dalam. Kalau saja aku bisa berjalan lagi, bisiknya pelan. Aku akan menukar semua ini, semua yang kupunya. Tak ada yang mendengar, atau mungkin Allah mendengar, tapi dengan cara yang belum bisa ia pahami. Dan di luar sana, di bawah gerimis yang semakin reda, lelaki lusuh di depan gerbang itu menunduk, memejamkan mata, seolah merasakan panggilan yang tak diucapkan. Sore berganti malam dengan lambat. Udara lembab masih menggantung setelah hujan reda, meninggalkan aroma tanah dan rumput yang baru tumbuh. Lampu-lampu taman di halaman rumah Rania menyala lembut, menerangi genangan air yang berkilau seperti kaca. Dari balik jendela, Rania melihat sosok itu masih berdiri di depan gerbang, lelaki dengan pakaian lusuh, tanpa alas kaki, menggenggam kain tipis yang dijadikan pelindung kepala. Entah kenapa, meski pemandangan itu begitu sederhana, ada sesuatu yang menahan pandangan Rania. Ia bukan tipe perempuan yang mudah tersentuh. Biasanya, pengemis atau orang asing hanya dianggap gangguan di matanya. Tapi malam itu, ketika ia menatap sosok itu lebih lama, ada rasa aneh, semacam getaran lembut di dadanya, seolah ada bagian dalam dirinya yang memanggil untuk memperhatikan. "Bu, mau saya usir orang itu?" tanya satpam rumahnya lewat interkom. Rania diam. Hatinya berperang dengan logika. Ia tahu seharusnya menjawab, "Ya." Tapi lidahnya menolak. "Biarkan dulu," katanya akhirnya. Ia sendiri tak paham alasan di balik jawabannya. Lelaki itu berdiri tegak, tak tampak gelisah meski basah kuyup. Dari balik kaca, Rania memperhatikan gerak-geriknya. Setiap beberapa menit, lelaki itu menunduk, menatap tanah, lalu menatap langit dengan pandangan yang tenang, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ada ketenangan di wajahnya. Bukan kepasrahan seperti pengemis biasa, tapi semacam penerimaan yang dalam. Malam makin larut. Rania memerintahkan perawatnya untuk menutup tirai, tapi sebelum kain itu menutup seluruh pandangan, ia sempat menangkap sesuatu. Lelaki itu sedang menatap ke arah rumah, bukan dengan harapan atau keinginan, melainkan dengan keyakinan yang misterius. Seolah ia tahu, rumah itu sedang menyimpan seseorang yang butuh disapa. Rania tak bisa tidur malam itu. Ia mencoba membaca laporan keuangan di atas meja, menatap layar laptop, tapi pikirannya berkelana. Ia mendengar kembali suaranya sendiri di sore tadi. "Kalau saja aku bisa berjalan lagi." Kata-kata itu terasa seperti doa yang tak sengaja diucapkan, dan entah mengapa, sosok pengemis itu muncul bersamaan dengan kenangan kalimat itu. Pagi tiba dengan kabut tipis menyelimuti halaman. Burung-burung mulai bernyanyi, tapi rumah Rania tetap sunyi. Ia memerintahkan satpam untuk melihat apakah lelaki itu masih di depan. "Masih, Bu," jawabnya. Dia duduk di dekat gerbang, tidak meminta apa-apa, hanya diam saja. Rania tertegun. Dia tidak minta makan. "Tidak, kami tadi tawarkan nasi," tapi dia cuma tersenyum dan bilang, "Aku sedang menunggu waktu yang tepat." Kalimat itu menghantam sesuatu dalam diri Rania. Menunggu waktu yang tepat? Untuk apa? Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Aktivitas rumah berjalan seperti biasa. Pegawai datang untuk mengantar berkas, perawat menyiapkan sarapan, dan suara mesin kursi roda mengisi ruangan lagi. Tapi batin Rania tidak tenang. Seolah ada magnet yang menariknya ke arah gerbang, ke arah lelaki asing itu. Akhirnya, ia meminta satpam memanggil lelaki itu masuk. Para pegawai terkejut, karena Rania bukan orang yang mudah menerima tamu tanpa janji, apalagi seorang pengemis. Tapi kali ini, ia tak peduli pandangan siapapun. Ketika pintu rumah terbuka, aroma lembab dari luar menyentuh ruangan. Lelaki itu melangkah perlahan ke dalam, menunduk sopan. Pakaian lusuhnya masih basah, tapi langkahnya tenang, tanpa ragu. "Siapa namamu?" tanya Rania dari kursi rodanya. "Jalu," jawabnya singkat, suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Tatapan Rania bertemu dengan matanya, dan di sana ia menemukan sesuatu yang jarang ia lihat, kedamaian yang tulus, bukan dibuat-buat. "Aku tidak pernah minta belas kasihan," ujar Jalu perlahan.
Aku hanya ingin memberi, meski aku tak punya apa-apa. Rania tersenyum kecut. Memberi? Kau bahkan tak punya alas kaki. Jalu menunduk sejenak. Yang ingin kuberi bukan harta, tapi waktu. Kadang waktu 10 menit bisa mengubah segalanya. Rania terdiam. Kata-kata itu menusuk tajam, menggetarkan ruang kosong di dadanya yang sudah lama beku. 10 menit untuk apa? Tanyanya. Untuk membuatmu berjalan lagi. Jawab Jalu dengan nada datar namun mantap. Ruangan itu seketika hening. Bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Rania menatapnya tak percaya. Antara ingin tertawa dan marah. Kau bercanda? Apa kau tahu siapa aku? Tidak penting siapa dirimu, jawab Jalu pelan. Yang penting, apakah hatimu masih percaya pada Allah atau tidak? Seketika udara di ruangan berubah. Rania merasa seolah seluruh egonya ditarik paksa. Kata Allah keluar dari mulut seorang pengemis dengan keagungan yang tak bisa dijelaskan. Tak ada kesombongan di sana, hanya keyakinan murni. Kenapa kau yakin bisa menyembuhkanku? Aku tidak bisa apa-apa, kata Jalu. Yang bisa hanyalah Dia. Aku cuma pembawa pesan. Dan mungkin, pesan itu sedang dititipkan untukmu. Rania tercekat. Tidak ada nada manipulatif. Tidak ada usaha mencari simpati. Hanya kebenaran sederhana yang terasa jujur. Ia memandang Jalu lama, lalu berkata, "Baiklah, aku beri kau 10 menit, tapi setelah itu, pergi dari rumahku." Jalu menunduk dalam-dalam, seperti orang yang baru saja disambut oleh takdirnya sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan, menyingkirkan sisa kabut pagi. Di dalam hati Rania, sesuatu perlahan bergerak, bukan pada kakinya, tapi pada keyakinan yang dulu ia kubur dalam kesombongan. Ia belum sadar bahwa hari itu, hidupnya sedang memulai bab yang tak akan pernah sama lagi. Dan di antara detik yang bergulir, waktu 10 menit itu sudah mulai menghitung mundur. Udara siang itu terasa tebal dan panas, meski langit berawan. Di ruang tamu besar yang berlapis marmer putih, keheningan menggantung seperti tirai tak terlihat. Rania duduk di kursi rodanya. Matanya tajam menatap lelaki yang kini berdiri di hadapannya. Lelaki itu, Jalu, tampak begitu tenang, seolah ruangan megah dan tatapan sinis sang janda kaya raya tak berpengaruh sedikit pun padanya. 10 menit, kata Rania datar. Kau bilang bisa membuatku berjalan lagi. Jalu mengangguk pelan. Pandangannya tidak menantang, tapi juga tidak menunduk. Bukan aku yang membuatmu berjalan, tapi keyakinanmu yang selama ini kau kunci. Nada suaranya lembut, tapi di setiap katanya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Rania tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena sinis. Aku sudah menghabiskan jutaan untuk dokter terbaik, terapi paling modern, bahkan pengobatan spiritual dari berbagai negara. Dan kau, pengemis berpakaian compang-camping datang menawarkan 10 menit keajaiban. Jalu hanya menjawab dengan senyum tipis. Terkadang, Allah memilih cara yang paling sederhana untuk menyentuh hati yang paling keras. Hening. Kalimat itu menggema di dinding ruang tamu seperti gema langkah yang hilang. Rania terdiam sesaat, merasakan ada sesuatu yang menusuk dadanya. Ia ingin menolak, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari harga dirinya. Baiklah, katanya dingin. Kau punya 10 menit. Setelah itu, pergi dari rumahku dan jangan pernah kembali. Jalu melangkah mendekat. Tatapannya lembut, tapi langkahnya pasti. Ia berhenti tepat 2 meter di depan Rania, lalu duduk bersila di lantai. Tangan kasarnya terangkat pelan, dan dengan suara rendah tapi bergetar, ia mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Ruang itu berubah. Udara yang tadinya pengap mendadak sejuk. Rania yang semula ingin tertawa kini tak bisa bersuara. Entah kenapa, setiap huruf yang keluar dari mulut lelaki itu terasa seperti menembus kulit dan bergetar langsung ke dalam jantungnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, lanjutnya. Suara Jalu bergema lembut. Penuh ketenangan yang nyaris mustahil muncul dari seseorang yang tampak semiskin itu. Rania menatapnya, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama,
Matanya berkaca-kaca tanpa sebab yang jelas. "Kenapa aku merasa seperti ini?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Jalu melanjutkan bacaannya. Al-Fatihah, ayat demi ayat, dengan pelafalan yang begitu indah, tidak terburu-buru, tapi penuh penghayatan. Setiap kata terasa seperti menembus ruang antara dirinya dan langit. Saat ayat terakhir selesai diucapkan, suasana hening. Tak ada suara lain selain detak jam dinding. Lalu, sesuatu terjadi. Rania menunduk, menatap kakinya yang telah lama tak bergerak. Ujung jarinya berkedut pelan. Ia tak percaya. Ia menatap kembali, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Jari kakinya bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Jalu tidak berkata apapun. Ia hanya menatapnya dengan tatapan damai, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini tidak mungkin, Rania tergagap. Aku bisa merasakannya. Perasaan asing menjalar dari telapak kakinya, naik perlahan ke lutut. Otot-otot yang selama ini mati rasa terasa hidup kembali. Seperti bara kecil yang mulai menyala setelah lama padam. Air mata jatuh dari pipinya, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan dan harapan yang tiba-tiba bersatu. Ia mencoba mengangkat kakinya sedikit. Hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat perawat di belakangnya menutup mulut menahan teriakan. "Jangan takut," ucap Jalu pelan. "Kau hanya sedang merasakan apa yang selama ini ditolak oleh hatimu sendiri." Rania menatapnya. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahu apakah harus bersyukur atau takut. Baginya, dunia rasional yang selama ini ia percayai baru saja retak di depan matanya. Apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya bergetar. Jalu tersenyum, lalu menunduk. "Aku tidak melakukan apapun, Nyonya. Aku hanya mengetuk pintu yang sudah lama tertutup. Dan ketika kau mengizinkan doa masuk, keajaiban akan menemukan jalannya." Air mata Rania jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini, ketenangan yang dalam. Tidak seperti kesenangan sementara dari harta atau kekuasaan. Ini berbeda. Ini seperti diselimuti oleh sesuatu yang hangat dan murni. Kenapa aku merasa damai?" tanyanya dengan suara serak. "Karena kau berhenti melawan," jawab Jalu. "Selama ini, kau menolak Allah, menolak takdir, menolak untuk percaya bahwa yang patah bisa disembuhkan. Sekarang kau membiarkannya masuk." Rania terdiam. Ia tak punya jawaban. Semua yang ia tahu tentang logika, ilmu, dan kekuatan kini terasa kecil. Ia hanya bisa menatap lelaki itu, lelaki yang datang dari jalanan dengan pakaian lusuh, tapi membawa sesuatu yang lebih berharga dari semua yang ia miliki. 10 menit berlalu. Jalu berdiri pelan, menatap Rania dengan hormat. "Aku sudah cukup. Sisanya bukan tugasku." "Jangan pergi dulu," kata Rania cepat, tapi suaranya pelan, seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang berharga. "Aku belum sempat berterima kasih." Jalu menunduk. "Terima kasih tidak perlu diucapkan padaku, Nyonya. Ucapkanlah kepada Dia yang menggerakkan segalanya." Ia melangkah mundur, dan di saat itu, sinar matahari masuk menembus kaca jendela, mengenai wajah Rania. Ia menutup matanya, membiarkan cahaya itu menyentuh pipinya yang masih basah oleh air mata. Untuk pertama kali setelah 3 tahun, ia merasakan kehangatan bukan dari sinar, tapi dari hidupnya sendiri. Dan di dalam keheningan itu, satu kalimat terus terngiang di telinganya. 10 menit bisa mengubah segalanya. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi benar-benar mukjizat, atau sekadar keajaiban kecil dari hati yang kembali berani percaya. Tapi satu hal pasti, di saat itu, di antara sisa hujan dan cahaya, hidup Rania baru saja dimulai lagi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah besar milik Rania yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh bisik-bisik dan langkah tergesa. Dokter pribadinya baru saja tiba dengan wajah kebingungan, membawa alat pemeriksaan, stetoskope menggantung di lehernya, sementara suster-suster sibuk mempersiapkan tempat tidur medis. Semua panik, tapi bukan karena sakit,
melainkan karena sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Rania masih duduk di kursi rodanya. Namun kali ini ia bukan sekadar duduk. Kakinya sudah bisa digerakkan sedikit. Gerakan itu kecil, tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Ia menatap kakinya sendiri dengan tatapan campur aduk antara bahagia dan takut. Seolah tubuhnya sendiri kini menjadi teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. "Bu, saya sudah periksa. Secara medis, tidak ada penjelasan," ujar dokter itu sambil melihat hasil pemeriksaan. Tidak mungkin jaringan saraf yang sudah tidak aktif selama 3 tahun tiba-tiba merespons begitu cepat. Ini, di luar logika kedokteran. Rania tidak menjawab. Ia hanya memandangi tangannya yang kini bergetar. Antara percaya dan tidak. Sementara di sisi lain ruangan, Jalu berdiri dengan tenang. Tidak banyak bicara. Tidak menuntut pengakuan. Ia hanya menunduk, seperti seseorang yang sudah selesai dengan urusannya di dunia. "Bagaimana kau melakukannya?" tanya Rania akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Jalu menatapnya dengan lembut. "Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya membaca sesuatu yang seharusnya kau baca setiap hari." "Doa." "Bukan sekadar doa," jawab Jalu. "Itu adalah pengingat. Tentang siapa yang memberi hidup, dan siapa yang bisa mengambilnya kembali. Tentang siapa yang menyembuhkan, dan siapa yang memalingkan hati." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari jarum suntik manapun. Rania merasa dadanya sesak, bukan karena sakit, tapi karena malu. Selama ini ia memuja ilmu, tapi melupakan sang pemberi ilmu. Ia menghormati kekuatan manusia, tapi mengabaikan kekuatan yang lebih tinggi dari segala sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akal. "Jadi kau mau bilang ini mukjizat?" Rania mencoba tersenyum, tapi matanya mulai basah. "Bukan mukjizat," jawab Jalu pelan. "Mukjizat hanya diberikan kepada nabi. Yang terjadi padamu hanyalah rahmat. Dan rahmat itu datang saat seseorang berhenti melawan takdir yang sudah ditetapkan Allah." Rania menatapnya lama. Hatinya bergemuruh. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang memantulkan seluruh kesombongan masa lalunya. Ia teringat malam-malam di mana ia menertawakan doa orang-orang miskin. Saat ia menyebut semua itu hanya pelarian orang lemah. Kini, di hadapan seorang pengemis, ia merasa menjadi orang paling miskin di dunia. Karena selama ini ia kehilangan yang paling berharga, keikhlasan untuk percaya. "Kenapa kau datang ke rumah ini, Jalu?" Jalu tersenyum samar. "Aku hanya lewat. Tapi mungkin bukan aku yang memilih untuk datang, melainkan kau yang dipilih untuk menerima kedatangan." Keheningan kembali turun. Lampu gantung di ruang tamu memantulkan cahaya keemasan ke wajah Rania. Sekilas, ia tampak muda kembali, seperti perempuan yang baru menemukan arti hidup. Tapi di balik itu semua, rasa takut masih ada. Takut bahwa semua ini hanya kebetulan. Bahwa besok ia akan bangun dan menemukan dirinya lumpuh lagi. "Aku tidak mau percaya pada hal-hal seperti ini," katanya akhirnya. "Aku sudah terlalu sering kecewa." Jalu menatapnya dengan pandangan yang membuat waktu seolah berhenti. Percaya tidak akan menghapus rasa sakit, tapi ketidakpercayaan akan menghapus harapan. Dan seseorang tanpa harapan sama saja dengan yang mati sebelum waktunya. Rania menggigit bibirnya. Ia tidak punya jawaban. Dalam hatinya, sebuah perang besar sedang terjadi, antara logika dan rasa, antara sains dan iman, antara dirinya yang lama dan dirinya yang baru lahir. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Hanya terdengar bunyi lembut jam dinding dan detak jantungnya sendiri yang terasa lebih keras dari biasanya. Lalu, Jalu berkata lagi, dengan nada yang begitu pelan namun menggetarkan. "Selama ini kau mencari penjelasan di tempat yang salah. Kau mencari di laboratorium, di rumah sakit, di tangan manusia. Tapi jarang kau mencari di dalam dirimu sendiri." Rania menunduk. "Aku takut kalau semua ini hanya sementara." "Segalanya di dunia ini sementara," ujar Jalu. "Tapi makna di baliknya bisa abadi. Kau sudah diberi tanda, bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diingat. Bahwa hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita genggam, tapi apa yang bisa kita lepaskan."
Air mata jatuh dari pipi Rania tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menutupi wajahnya. Tapi suara isak kecil lolos juga. Ia tidak ingat kapan terakhir kali menangis dengan cara seperti ini. Menangis bukan karena lemah, tapi karena tersentuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Jalu menunduk hormat, lalu berkata, "Aku pamit dulu." Rania menatap cepat. "Tunggu, kemana kau akan pergi?" Jalu hanya menjawab singkat, "Aku hanya singgah. Tugasku sudah selesai." Ia melangkah keluar rumah dengan langkah pelan namun mantap. Rania memperhatikannya hingga bayangannya hilang di balik gerbang. Ketika pintu tertutup, Rania menatap kakinya lagi. Ia mencoba menggerakkan jari-jari itu, dan kali ini, mereka bergerak lebih kuat dari sebelumnya. Ia terisak lagi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap langit dari jendela kamarnya. Tidak ada suara doa, tidak ada kalimat panjang, hanya satu bisikan lirih dari hatinya yang selama ini beku. "Jika engkau masih mendengarku, aku ingin belajar percaya lagi, ya Allah." Dan di luar sana, di bawah sinar bulan yang tenang, entah dari mana datangnya, selembar daun jatuh tepat di depan jendela, seolah menjadi tanda bahwa doanya tidak sia-sia. Malam itu, Rania belum tahu bahwa langkah kecil itu baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Tapi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir, ia tidur tanpa ketakutan. Ia tak lagi mencari alasan untuk hidup, ia baru saja menemukannya. Pagi menjelma dengan lembut, menyingkirkan sisa embun yang menempel di kaca jendela kamar Rania. Ia duduk di kursi rodanya, menatap keluar dengan pandangan yang belum benar-benar percaya. Kakinya, yang 3 tahun tak pernah bergerak, kini dapat ia rasakan lagi. Ia mencoba menggoyangkan jari-jarinya perlahan, memastikan semuanya nyata, bukan mimpi atau hayalan sesaat. Setiap gerakan, sekecil apapun, seperti menyalakan nyala kecil di dadanya. Nyala yang selama ini padam. Namun di balik rasa syukur itu, ada tanya besar yang menggantung di benaknya. Siapa sebenarnya lelaki bernama Jalu itu? Bagaimana mungkin hanya dengan membaca Al-Fatihah, sesuatu yang gagal dijelaskan oleh kedokteran bisa terjadi dalam 10 menit? Apakah ini kebetulan, sugesti, atau sesuatu yang lebih tinggi dari nalar manusia? Rania menatap cermin. Wajahnya terlihat berbeda pagi itu, lebih lembut, lebih hidup. Tapi di balik tatapan itu, ada ketakutan yang diam-diam tumbuh. Ia takut berharap terlalu besar, takut percaya pada hal yang mungkin sirna sewaktu-waktu. Namun rasa ingin tahunya jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Ia meminta satpam memanggil Jalu. Tapi lelaki itu sudah pergi sejak subuh. Tidak ada yang tahu kemana ia menghilang. Hanya ada kabar dari penjaga gerbang bahwa Jalu meninggalkan sepotong roti di atas kursinya sambil berkata, "Untuk yang baru belajar mensyukuri nikmat." Kata-kata itu sederhana, tapi menggema dalam hati Rania sepanjang pagi. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu berubah menjadi pencarian. Ia meminta sopir pribadinya menelusuri jalan-jalan sekitar kota, berharap menemukan sosok pengemis itu. Ia bahkan menyuruh sekretarisnya mencari di masjid, pasar, dan tempat penampungan. Namun hasilnya nihil. Jalu seolah lenyap begitu saja, meninggalkan misteri di tengah kehidupan yang mulai berubah. Suatu sore, setelah rapat singkat dengan tim direksi, Rania duduk di ruang kerjanya sendirian. Di atas meja, tergeletak mushaf kecil yang diberikan oleh salah satu suster rumahnya beberapa tahun lalu. Selalu ada di sana, tapi tak pernah ia buka. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Ia membuka halaman pertama, dan matanya tertumbuk pada surat yang selama ini diucapkan Jalu dengan penuh penghayatan. Al-Fatihah. Rania membacanya perlahan. Lidahnya kaku, suaranya bergetar. Namun semakin lama ia membaca, semakin ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getaran halus di dadanya, perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat suara Jalu, yang menyembuhkan bukan aku, tapi keyakinanmu kepada Allah yang kau lupakan. Malam itu, untuk pertama kali sejak kecelakaan, Rania menutup matanya dan bersujud. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia tak lagi menuntut penjelasan.
hanya mengucap terima kasih dalam diam. Jika ini cara MU memanggilku kembali, aku mendengarnya, ya Allah. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang baru mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tak lagi hanya bekerja untuk kekuasaan atau laba. Ia mulai memperhatikan karyawan yang selama ini ia abaikan, mulai menanyakan kabar mereka dengan tulus. Orang-orang di sekitarnya bingung melihat perubahan itu. Rania yang dulu dikenal dingin kini lebih tenang, lebih manusiawi. Namun di balik ketenangan itu, ia tetap menyimpan satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Jalu? Ia merasa harus menemukannya, bukan karena rasa ingin tahu, tapi karena hatinya belum tenang sebelum tahu apa maksud kehadiran lelaki itu. Suatu sore, ketika ia sedang membaca di taman belakang rumahnya, datanglah seorang anak kecil penjual koran. Wajahnya kotor, pakaiannya robek, tapi matanya bersinar cerah. "Bu, boleh saya duduk sebentar?" tanyanya sopan. Rania mengangguk. Anak itu duduk di bangku batu, lalu berkata pelan, "Saya kenal orang yang ibu cari." Rania menoleh cepat. "Siapa?" "Namanya Jalu, kan?" Dunia seolah berhenti. Rania menatap anak itu tanpa berkedip. "Kau kenal dia?" Anak itu mengangguk. "Dia sering nginap di masjid dekat pasar. Tapi dia bukan pengemis, Bu. Dia ngajarin kami ngaji. Dia bilang, jangan pernah minta kepada manusia, minta saja pada Allah. Katanya, kalau kita percaya, rezeki akan datang dengan cara yang aneh tapi indah." Kata-kata polos itu menembus hati Rania seperti cahaya yang lembut. Ia menunduk, menatap rumput yang mulai basah oleh embun sore. Seketika, semua pertanyaan dalam kepalanya seperti menemukan arah baru. Jalu bukan orang biasa, tapi juga bukan orang sakti. Ia hanyalah seseorang yang hidup dengan keyakinan penuh, sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki. Rania meminta sopirnya mengantar ke masjid yang disebut anak itu. Begitu tiba, ia melihat halaman sederhana dengan pohon tua di tengahnya. Beberapa anak kecil sedang bermain di serambi. Salah satu dari mereka berkata, "Jalu sering duduk di sana, Bu, ngajarin kami huruf Arab." Rania berjalan pelan ke arah yang ditunjuk, dan di sana ia melihat sisa-sisa bekas tempat duduk, dengan selembar kain lusuh tergantung di pagar kayu. Ia meraihnya, dan hatinya bergetar. Ada aroma tanah, hujan, dan ketulusan yang tak bisa dijelaskan. Seolah kain itu menyimpan doa-doa yang pernah diucapkan. Rania memejamkan mata. Di tengah sunyi, ia mendengar suara samar dalam hatinya, suara yang sama seperti dulu. "Aku tidak menyembuhkanmu. Aku hanya membangunkan keyakinanmu." Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tak muncul di wajahnya. Sejak hari itu, Rania mulai menulis sesuatu di jurnal pribadinya. Ia menulis setiap hal kecil yang membuatnya bersyukur. Udara pagi, langkah-langkah kecil kakinya, bahkan suara azan yang menggema di kejauhan. Kini, setiap kali ia mendengar Al-Fatihah dibacakan di masjid dekat rumah, dadanya bergetar halus. Karena ia tahu, doa itu pernah mengubahnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Dan di dalam hati yang mulai tenang itu, Rania tahu satu hal pasti. Terkadang, keajaiban tidak datang untuk menjawab keinginan, tapi untuk memperbaiki cara kita memahami hidup. Malam menjelang dengan tenang. Angin berhembus membawa suara jangkrik dari taman. Rania menutup jendela perlahan. Ia menatap langit yang gelap namun terasa lebih damai dari sebelumnya. Di dalam dirinya, doa itu masih hidup, mengalun lembut, menjadi rahasia paling indah di balik semua luka. Sebuah rahasia yang membuatnya, akhirnya, ingin hidup bukan untuk bertahan, tetapi untuk percaya. Hari-hari setelah pertemuannya di masjid berjalan perlahan. Seperti aliran sungai yang menenangkan tapi membawa arus dalam di bawah permukaannya. Rania kini bukan lagi sosok yang kaku dan terpenjara di kursi roda. Ia mulai belajar berjalan perlahan dengan bantuan tongkat, lalu tanpa bantuan sama sekali. Setiap langkah kecil terasa seperti keajaiban yang lahir berulang kali. Namun di balik setiap langkah itu, ada satu bayangan yang selalu hadir, Jalu. Nama itu menempel di pikirannya.
Bukan hanya karena ia pernah menjadi jalan sembuhnya, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang sulit ia pahami. Tatapan yang tenang, seolah mampu melihat isi hati tanpa bertanya. Rania sering teringat suaranya yang lembut ketika membaca doa, atau caranya menunduk dengan kerendahan hati yang begitu tulus. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setiap kali ia mengingat sosok itu. Sesuatu yang dulu ia pikir sudah mati, kehangatan. Hari-harinya kini terasa berbeda. Ia mulai mengunjungi masjid tempat Jalu dulu mengajar anak-anak yatim. Di sana, ia duduk diam di sudut serambi, menatap mereka mengaji, mendengarkan tawa kecil yang tulus. Ia belum pernah merasa sedekat ini dengan ketenangan. Anak-anak sering menghampirinya dengan senyum. "Bu Rania, Kak Jalu dulu bilang, kalau sedekah yang paling indah bukan dari harta, tapi dari waktu dan perhatian," kata salah satu anak kecil suatu sore. Kalimat itu membuat Rania tertegun. Sejak itu, ia mulai datang lebih sering. Ia menyumbang untuk memperbaiki atap masjid, membelikan perlengkapan belajar, dan bahkan ikut mengajar membaca. Ia merasa, dengan setiap kebaikan kecil yang ia lakukan, hatinya semakin ringan, semakin bebas dari masa lalu yang menjeratnya. Namun di sela-sela kebahagiaan itu, ada rasa hampa yang tidak bisa ia abaikan, rasa kehilangan yang tidak punya nama. Suatu sore, setelah semua anak pulang, Rania duduk sendirian di serambi. Angin sore membawa aroma tanah dan debu jalanan. Ia memejamkan mata dan membiarkan pikirannya melayang. Dalam keheningan itu, ia hampir bisa mendengar suara Jalu lagi, suara lembut yang pernah mengucapkan doa untuknya. Hatinya bergetar. "Kenapa aku terus mengingatnya?" gumamnya. "Padahal kami hanya bertemu sebentar." Ia mencoba menyangkal, meyakinkan diri bahwa rasa itu hanya bentuk rasa terima kasih. Tapi semakin ia menolak, semakin perasaan itu tumbuh. Ada kerinduan halus yang menyelinap di sela doa-doanya. Seolah setiap kali ia menyebut nama Allah, bayangan Jalu ikut hadir di dalamnya. Malam hari, ketika kesunyian menyelimuti rumah besar itu, Rania sering berdiri di balkon. Ia menatap langit dan berbicara pelan, seolah Jalu bisa mendengar. "Kalau kau mendengar ini, aku ingin kau tahu. Aku belum sempat berterima kasih dengan benar." Angin menjawabnya lembut, membawa suara dedaunan yang berbisik seperti doa. Semakin hari, perubahan Rania semakin tampak. Karyawan-karyawan di kantornya mulai melihat sisi baru dari sang CEO. Ia tak lagi berbicara dengan nada tajam, tak lagi menuntut kesempurnaan tanpa ampun. Ia lebih sabar, lebih manusiawi. Ia bahkan mulai mengadakan program sosial dari perusahaannya, membantu anak-anak yatim dan para janda yang kesulitan hidup. Ketika ditanya alasan perubahan itu, Rania hanya menjawab, "Karena aku pernah diajari oleh seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi memberi segalanya." Suatu pagi, ketika sedang mengawasi renovasi panti asuhan yang ia bangun, ia mendengar suara azan berkumandang dari masjid kecil di seberang jalan. Suara itu menembus jantungnya seperti panggilan yang lembut tapi pasti. Ia terdiam. Di antara gema azan itu, ia seolah mendengar suaranya lagi, suara Jalu, yang dulu membacakan Al-Fatihah dengan khusyuk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tersenyum sambil berbisik, "Kau masih ada di sini, ya?" Rania tahu, apa yang ia rasakan tidak bisa ia sebut cinta begitu saja. Ia takut memanggilnya demikian, karena cinta yang ia kenal dulu adalah sesuatu yang penuh luka dan pamrih. Tapi rasa yang muncul kali ini berbeda. Tak ada harapan untuk memiliki, tak ada tuntutan untuk dibalas. Hanya perasaan ingin berbuat baik, ingin dekat dengan sesuatu yang bersih dan sederhana. Setiap kali ia menolong orang, ia merasa seolah sedang meneruskan jejak langkah Jalu. Setiap kali ia mendengar doa, ia merasa sedang berbicara dengan Allah sekaligus mengirim salam kepada Jalu. Setiap kali ia menatap mata anak-anak yatim, ia melihat sekelebat bayangan lelaki itu, senyum yang tenang, tatapan yang penuh kasih, suara yang menenangkan hati. Namun di tengah perubahan itu, Rania mulai menyadari sesuatu. Semakin ia belajar memberi, semakin ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki sepenuhnya. Malam-malamnya kembali diwarnai oleh perasaan rindu yang samar.
Ia menatap tempat tidur kosongnya, merasa aneh karena sepi kini bukan musuh, melainkan ruang bagi kenangan yang manis dan menenangkan. Dalam jurnal pribadinya, ia menulis satu kalimat yang belum pernah ia tulis sebelumnya. Mungkin ini bukan cinta seperti yang dulu aku kenal. Mungkin ini adalah bentuk rindu yang suci, rindu kepada seseorang yang membuatku mengenal kembali cinta Allah. Hujan turun pelan malam itu. Rania berjalan ke jendela, memandangi setiap tetes air yang jatuh ke tanah. Setiap tetes terasa seperti doa yang tak selesai. Ia menutup mata dan tersenyum. "Terima kasih, Jalu," bisiknya. "Kau datang sebagai pengingat, tapi pergi meninggalkan cahaya. Aku akan menjaga cahaya itu, sampai kau kembali." Di luar sana, petir kecil berkilat jauh di langit. Dan di hatinya, sesuatu bergetar pelan. Bukan lagi luka, tapi cinta yang tumbuh diam-diam, murni, dan tidak meminta apapun. Cinta yang membuatnya, untuk pertama kalinya, tidak takut pada kehilangan. Langit sore itu kelabu, seperti menahan hujan yang enggan turun. Di taman belakang rumahnya yang telah menjadi tempat ia sering merenung, Rania berdiri di bawah pohon flamboyan yang merangga sebagian. Daun-daunnya berguguran pelan, mengikuti arah angin. Tangannya memegang surat kecil yang baru saja ia temukan di bawah vas bunga dekat jendela ruang tamu. Kertasnya kusut, tintanya samar terkena lembab. Namun tulisan itu jelas milik seseorang yang pernah mengguncang hidupnya. Tulisan di surat itu sederhana. "Jangan mencariku, tapi jangan berhenti berdoa." Doa orang yang pernah sembuh lebih kuat dari orang yang hanya meminta kesembuhan. Di bawahnya tertulis nama yang begitu ia kenal, Jalu. Tubuh Rania seketika lemas. Surat itu seperti membawa angin dari masa lalu yang belum selesai. Ia duduk di kursi taman, menatap selembar kertas itu lama, hingga hujan rintik pertama mulai jatuh. Suara hujan menggema lembut, menyatu dengan debaran hatinya yang tak bisa ia kendalikan. "Kenapa kau pergi tanpa pamit?" bisiknya, hampir tak terdengar. Ia merasa seperti kehilangan seseorang dua kali. Pertama ketika lumpuh dan kehilangan dirinya sendiri. Kini ketika sadar bahwa hatinya sudah terlanjur memberi tempat bagi seorang lelaki yang mengajarinya makna doa. Rania mencoba menenangkan diri, tapi rasa kosong yang tumbuh di dadanya semakin besar. Ia mengingat setiap kata yang pernah diucapkan Jalu, setiap tatapan yang membuatnya merasa diterima tanpa penilaian, setiap detik 10 menit itu yang telah mengubah hidupnya. Dan kini, semua itu seperti mimpi yang menjauh. Hujan semakin deras. Ia membiarkan dirinya basah, tak peduli lagi pada gaun mahal yang menempel di tubuhnya. Air mata bercampur dengan air hujan, tak bisa dibedakan mana yang berasal dari langit, mana yang dari hatinya. "Kenapa kau datang hanya untuk pergi?" Suaranya pecah. "Kenapa kau tidak biarkan aku mengucap terima kasih dengan caraku?" Namun hujan tak menjawab. Hanya dedaunan yang menari, dan angin yang membawa keheningan semakin dalam. Di saat itu, suara langkah mendekat dari arah pintu belakang. Seorang pembantu rumah muncul, wajahnya tegang. "Bu Rania, maaf, tapi ada seseorang di depan. Dia minta bertemu. Katanya penting." Rania menatapnya. Jantungnya berdetak cepat. "Siapa?" Dia menyebut nama Jalu. Waktu berhenti. Tanpa pikir panjang, Rania berdiri. Ia berlari kecil menuju pintu depan. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut masa lalu. Saat pintu terbuka, hujan menyambutnya dengan deras. Dan di tengah hujan itu berdiri sosok yang selama ini ia cari, Jalu. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali. Pakaiannya basah kuyup, tapi matanya masih sama. Teduh, menenangkan, dan terlalu jujur untuk disangkal. Rania terdiam. Antara marah, rindu, dan haru bercampur menjadi satu. "Kenapa kau pergi tanpa kata?" Suaranya bergetar. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku, Jalu?" Jalu menunduk lama sebelum akhirnya menjawab. "Karena aku takut, Nyonya. Aku takut kau mencintaiku karena mukjizat, bukan karena siapa aku sebenarnya. Dan itu salah. Salah kalau membuatmu menaruh harapan pada manusia." Kata-kata itu menampar Rania lebih keras dari hujan yang mengguyur tubuhnya.
Ia menatap lelaki itu lama, menahan emosi yang sulit diucapkan. Kau pikir aku tidak tahu bedanya antara rasa syukur dan rasa cinta? Aku tidak mencintaimu karena kau menyembuhkanku, Jalu. Aku mencintaimu karena kau membuatku hidup lagi, bukan karena kakiku berjalan, tapi karena hatiku menemukan arah. Jalu menatapnya. Matanya berkaca, tapi senyumnya tenang. Aku bukan siapa-siapa, Rania. Aku tidak punya nama besar, tidak punya rumah, tidak punya masa depan yang bisa kubanggakan di sampingmu. Justru itu yang membuatmu berbeda, jawab Rania cepat. Kau tak punya apa-apa, tapi kau memberi segalanya. Aku sudah hidup dikelilingi orang yang punya segalanya tapi tak pernah memberi apapun. Dan kau, dengan kesederhanaanmu, memberi aku arti dari semua ini. Jalu memalingkan wajah, menatap hujan yang menari di jalanan. Aku hanya takut menjadi bagian dari dunia yang dulu membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dunia itu sudah mati bersamaku, Jalu, kata Rania dengan suara yang hampir bergetar. Yang tersisa sekarang hanya perempuan yang ingin memulai lagi. Dan entah kenapa, aku tahu aku tidak bisa memulainya tanpa kau di sisi. Hening panjang menggantung di antara mereka. Hujan mulai mereda, menyisakan suara gemericik lembut di tanah. Di langit, cahaya jingga senja mencoba menembus sisa mendung. Rania melangkah mendekat. Hanya beberapa jengkal memisahkan mereka kini. Jalu, katanya lirih. Aku tidak minta kau jadi penyelamatku. Aku hanya ingin kau tetap di sini, sebagai seseorang yang membuatku percaya lagi pada doa. Jalu memejamkan mata. Napasnya dalam, seolah sedang berperang dengan perasaannya sendiri. Ketika ia membuka mata lagi, ada sesuatu yang berubah di sana, campuran antara pasrah dan keberanian. Kalau aku tinggal, aku tak ingin kau mencintaiku setengah hati, katanya pelan. Rania tersenyum tipis. Aku tidak pernah tahu bagaimana caranya mencintai setengah. Di bawah langit yang baru saja berhenti menangis, mereka berdiri tanpa kata. Tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada genggaman tangan yang harus disahkan, hanya tatapan dua hati yang saling mengenali luka masing-masing dan memilih untuk menyembuhkannya bersama. Sore itu, udara menjadi lebih ringan, seperti semesta sendiri ikut bernapas lega. Rania merasa seluruh kesepian yang selama ini membekukan jiwanya perlahan mencair. Ia sadar, cinta yang datang dari luka tidak selalu menyakitkan. Kadang, justru di sanalah Allah menitipkan cara paling lembut untuk menyembuhkan. Dan ketika Jalu melangkah mendekat, menunduk hormat di hadapannya, Rania tahu satu hal pasti. Hidupnya tak lagi terikat oleh masa lalu, tapi oleh seseorang yang datang bukan untuk mengajarkan kesempurnaan, melainkan keikhlasan. Gerimis terakhir jatuh pelan di antara mereka, seperti tanda bahwa langit pun telah mendengar pengakuan dua hati yang tak lagi bersembunyi. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, memantulkan cahaya lembut ke jendela besar rumah Rania. Setelah malam hujan panjang yang membawa pertemuannya kembali dengan Jalu, hari ini terasa seperti awal yang baru, tenang, hangat, dan sedikit tak terduga. Ia duduk di kursi taman sambil menatap embun yang menggantung di dedaunan, mencoba menenangkan debar di dada yang tak juga surut. Sejak malam itu, perasaan di dalam dirinya berubah. Ada harapan baru yang muncul, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut. Jalu belum datang sejak hujan reda. Rania tak tahu kemana ia pergi setelah mengucapkan kata-kata terakhir malam itu. Namun entah mengapa, kali ini tidak ada perasaan kehilangan seperti sebelumnya. Ada keyakinan halus dalam dirinya bahwa lelaki itu akan kembali, dan jika ia kembali, pasti dengan maksud yang tidak kecil. Hari itu bertepatan dengan peresmian yayasan baru yang Rania dirikan untuk membantu anak-anak yatim dan janda miskin. Yayasan itu ia bangun sebagai bentuk rasa syukur, dan diam-diam, juga sebagai bentuk penghormatan kepada Jalu, sosok yang telah menanamkan makna keikhlasan di hatinya. Tamu undangan mulai berdatangan. Para wartawan, tokoh masyarakat, dan karyawan perusahaannya memenuhi halaman depan. Rania mengenakan busana sederhana berwarna gading. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Saat berdiri di podium untuk memberi sambutan, suaranya lembut tapi penuh keyakinan.
Yayasan ini, katanya, bukan hanya tempat untuk berbagi rezeki, tapi tempat untuk membagi doa. Karena aku percaya, doa yang tulus bisa mengubah arah hidup seseorang. Tepuk tangan bergema. Namun di tengah keramaian itu, matanya menangkap sosok yang membuat napasnya tertahan. Di antara barisan tamu, berdiri Jalu. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana sederhana, dan sepasang sandal kulit. Wajahnya tampak lebih segar dari terakhir kali mereka bertemu, tapi tatapan matanya tetap sama, tenang, seperti laut yang tak pernah terguncang meski badai datang. Rania hampir kehilangan kata. Dunia di sekitarnya seolah memudar. Hanya ada lelaki itu yang berdiri di sana, menatapnya tanpa ragu. Saat acara selesai dan para tamu mulai bubar, Jalu melangkah maju ke tengah halaman. Suara langkahnya menggema di antara sisa tepuk tangan yang perlahan berhenti. Semua mata beralih padanya. Ia berhenti beberapa meter di depan podium, lalu menunduk sopan. "Maaf," ucapnya lantang tapi lembut. "Aku ingin mengatakan sesuatu di hadapan semua orang di sini, terutama di hadapan perempuan yang telah Allah takdirkan untuk menjadi pelita bagi banyak jiwa." Rania menatapnya terpaku. Dunia seolah membeku. Jalu menarik napas dalam, lalu berkata, "Namaku Jalu. Aku tidak punya keturunan bangsawan, tidak punya harta berlimpah, tidak punya nama besar untuk disandingkan denganmu. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin cukup untuk mengiringi langkahmu, niat yang tulus dan keyakinan bahwa cinta yang diberkahi Allah akan selalu bertahan, meski dunia menertawakannya." Suasana hening. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Semua orang yang hadir seolah menahan napas. "Aku tahu," lanjut Jalu, "aku bukan bagian dari duniamu yang penuh kemewahan. Tapi aku ingin kau tahu, sejak pertama kali aku melihatmu duduk di kursi roda, aku tidak melihat kelemahan, aku melihat kekuatan yang belum kau sadari. Aku datang bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk diingatkan bahwa Allah belum selesai menulis kisahmu. Dan hari ini, aku ingin menjadi bagian dari kisah itu." Ia menatap langsung ke arah Rania. Suaranya bergetar tapi mantap. "Izinkan aku meminangmu, bukan karena aku ingin menjadi penolongmu, tapi karena aku ingin berjalan bersamamu. Tidak di depanmu, tidak di belakangmu, tapi di sisimu, menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, dan rahmat bisa hadir dari keikhlasan." Suara lirih dari para tamu terdengar. Beberapa bahkan menahan napas antara takjub dan haru. Rania berdiri terpaku. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia menatap Jalu, dan dalam tatapan itu, seluruh perjalanan hidupnya seperti berputar kembali. Kesombongan yang dulu menjeratnya, kejatuhan, kesembuhan, hingga pertemuan yang tak terduga itu. Semua berujung pada satu momen ini. Ia berjalan perlahan menghampiri Jalu. Hujan ringan kembali turun, membasahi tanah, tapi tidak ada yang beranjak. Setiap langkahnya menjadi saksi betapa jauh ia telah melangkah dari masa lalunya. Saat berdiri di hadapan Jalu, matanya basah, tapi senyumnya tulus. "Kau datang di saat aku berhenti berharap," katanya pelan. "Dan kau membuatku percaya bahwa keajaiban bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi sesuatu yang tumbuh dari hati yang ikhlas. Jika ini jalan yang Allah pilih, maka aku tak punya alasan untuk menolak." Jalu menunduk, meneteskan air mata yang cepat ia hapus. Rania melanjutkan, "Aku tidak tahu seperti apa masa depan kita, tapi aku tahu satu hal, aku ingin menjalaninya bersamamu, dengan sederhana, dengan doa yang sama yang dulu membuatku berdiri kembali." Tepuk tangan pecah dari para tamu. Beberapa menangis haru, sebagian hanya menunduk dalam diam, seolah menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar lamaran. Ini adalah penyatuan dua jiwa yang disatukan bukan oleh keadaan, tapi oleh takdir yang lembut. Jalu menatap Rania, lalu berkata pelan, "Jika suatu hari nanti aku tak lagi di sisimu, tetaplah berpegang pada doa. Karena doa itu bukan milikku, tapi milikmu yang telah hidup kembali." Rania tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Kalau suatu hari aku kehilangan segalanya, aku ingin kehilangan di jalan yang sama, di jalan menuju Allah, bersamamu." Langit terbuka. Hujan berhenti.
Cahaya matahari sore menembus awan, membentuk kilau keemasan di atas mereka berdua. Dunia di sekitar terasa seolah menyetujui persatuan itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada cincin berlian, hanya dua hati yang saling memahami bahwa cinta sejati tidak datang dengan kemegahan, tapi dengan keikhlasan yang sunyi dan abadi. Sore itu, Rania merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada tepat di tempat yang seharusnya. Dan di antara tepuk tangan dan doa orang-orang, di bawah langit yang baru saja membersihkan diri dari hujan, dua jiwa akhirnya bersatu, dalam kesederhanaan, dalam ketulusan, dan dalam cinta yang tumbuh dari rahmat Allah yang tak terhingga. Malam itu, langit seolah ingin ikut bersaksi. Bulan menggantung penuh di atas kota, memantulkan cahaya lembut yang jatuh ke halaman rumah Rania yang kini dipenuhi lampu-lampu kecil. Tak ada pesta megah, tak ada gaun berkilau, tak ada musik keras. Pernikahan Rania dan Jalu berlangsung dalam kesederhanaan yang justru memancarkan kemewahan lain, kemewahan rasa tenang, damai, dan tulus. Di antara tamu undangan yang tidak banyak, anak-anak yatim, beberapa rekan kerja Rania, dan para pekerja masjid, terdengar lantunan ayat suci yang menenangkan hati. Rania duduk di bawah langit terbuka, mengenakan kebaya putih tanpa perhiasan berlebihan. Matanya bergetar setiap kali mendengar nama Allah disebut, seolah setiap lafaz mengingatkannya pada perjalanan panjang dari gelap menuju cahaya. Ketika akad dimulai, Jalu mengucapkannya dengan suara yang tenang dan mantap. Tak ada keraguan sedikit pun di dalam ucapannya. Rania menunduk. Air matanya menetes tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu malam itu bukan sekadar pernikahan dua manusia. Ini adalah penyatuan dua jiwa yang telah dipertemukan oleh takdir yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Setelah ijab kabul selesai, suasana menjadi haru. Anak-anak yang dulu diajari Jalu mengaji menaburkan bunga di sekitar pelaminan sederhana. Mereka tersenyum polos, tanpa tahu bahwa dua orang di depan mereka adalah saksi hidup bahwa doa bisa menembus segala batas. Rania menatap Jalu yang kini duduk di sampingnya. Lelaki itu terlihat berbeda malam ini, bukan karena pakaian, tapi karena ada ketenangan yang memancar dari dirinya. Senyumnya lembut, matanya teduh, tapi di balik itu Rania menangkap sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebersit kesedihan yang samar, seperti bayangan di balik cahaya lilin. Malam makin larut. Setelah tamu pulang dan halaman kembali sunyi, Rania dan Jalu duduk di serambi rumah. Hujan rintik turun lagi, seperti kebiasaan langit yang selalu datang di saat-saat penting dalam hidup mereka. Rania menggenggam cangkir teh hangat, sementara Jalu menatap hujan tanpa banyak bicara. "Kenapa kau diam saja?" tanya Rania lembut. Jalu tersenyum samar. "Aku sedang mengingat sesuatu." "Apa?" "Malam ketika aku pertama kali berdiri di depan rumahmu, di bawah hujan seperti ini. Aku bahkan tak tahu kenapa kakiku berhenti di gerbangmu waktu itu." Rania tertawa pelan, tapi matanya tetap menatap serius. "Mungkin karena takdir sudah menulis jalan itu untukmu." "Mungkin," jawab Jalu, lalu menatapnya dalam. "Atau mungkin karena aku harus menepati janji lama." Rania mengernyit. "Janji?" Jalu menunduk. Tangannya menggenggam kuat lututnya seolah sedang menahan sesuatu yang berat. "Ada sesuatu yang belum pernah aku katakan padamu, dan aku tak ingin menyembunyikannya lebih lama." Suasana berubah. Angin malam seakan berhenti sejenak. Rania menatapnya dengan alis sedikit berkerut. "Katakan saja, Jalu. Apa yang kau sembunyikan?" Jalu menarik napas panjang, lalu mengeluarkan selembar kertas tua dari saku bajunya. Kertas itu sudah menguning di tepinya, dilipat berkali-kali. Ia membukanya perlahan dan menyerahkannya pada Rania. "Aku ingin kau membaca ini dulu." Dengan tangan bergetar, Rania membuka surat itu. Tulisan di sana tampak familiar, meski samar karena usia. Hatinya berdegup keras ketika menyadari tulisan itu adalah tulisan ayahnya. Tangan yang terakhir kali ia lihat sebelum lelaki itu meninggal dalam kesalahpahaman besar. Surat itu singkat, tapi tajam. "Untuk anakku, Rania."
Jika suatu hari seseorang datang kepadamu membawa ketenangan, jangan tolak dia. Mungkin dia adalah jawaban dari doa yang belum sempat aku selesaikan. Rania menatap surat itu lama. Suaranya hampir tak keluar. Dari mana kau dapat surat ini? Jalu menunduk. Dari ayahku. Dunia Rania seketika berputar. Ayahmu? Jalu mengangguk pelan. Ayahku dulu adalah sopir keluargamu. Ia dipecat karena dituduh mencuri perhiasan ibumu. Tapi sebelum meninggal, ia bersumpah bahwa ia tidak bersalah. Ia hanya membawa surat itu keluar dari rumah ini karena diminta oleh ayahmu sendiri untuk disimpan. Ayahku tak pernah sempat mengembalikannya. Sebelum meninggal, ia menitipkan surat itu padaku dengan pesan yang sama. Jika aku bertemu perempuan bernama Rania, aku harus mengembalikan ini dengan cara yang baik. Rania terdiam. Tubuhnya gemetar. Air mata mulai jatuh di pipinya. Semua kenangan masa lalu berputar cepat. Hari di mana ia melihat ayah sopir itu diusir. Hari ketika keluarganya berpecah karena fitnah. Ia teringat ibunya yang keras. Dan dirinya yang dulu dingin. Menolak mendengar penjelasan siapapun. Kau anak dari lelaki yang pernah kau benci tanpa tahu kebenarannya. Jawab Jalu pelan. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara hujan yang jatuh di genting. Seperti gema dari masa lalu yang akhirnya menuntut didengar. Rania menutup mulutnya. Menahan tangis yang nyaris pecah. Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Karena kalau aku bilang, mungkin kau tak akan mau mendengarkanku. Aku tidak ingin datang dengan membawa dendam ayahku. Rania, aku ingin datang dengan membawa kedamaian. Aku ingin menghapus jejak luka di antara keluarga kita. Bukan memperdalamnya. Air mata jatuh semakin deras. Rania menunduk. Menggenggam tangan Jalu kuat-kuat. Jadi kau datang bukan untuk menyembuhkan kakiku. Jalu menggeleng pelan. Bukan. Aku datang untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh masa lalu. Rania menatapnya. Dan di matanya kini bukan hanya cinta, tapi juga penghormatan yang mendalam. Ia sadar, cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang membuat kita bahagia, tapi siapa yang berani membawa kebenaran meski itu bisa mematahkan segalanya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku minta maaf atas semua kesalahan keluargaku, atas semua kesombongan yang pernah kulakukan." Jalu menggeleng pelan. "Jangan minta maaf padaku, Rania. Maafkan dirimu sendiri dulu. Karena kau telah hidup dalam beban yang bukan milikmu. Sekarang lepaskan, dan biarkan semuanya kembali kepada Allah." Keduanya terdiam. Hujan di luar mereda perlahan. Rania menatap wajah lelaki di hadapannya. Lelaki yang dulu datang tanpa nama, tapi kini menjadi cermin dari kebenaran yang selama ini ia hindari. Malam itu, di bawah langit yang bersih setelah hujan, Rania merasa sesuatu di dalam dirinya patah. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya bebas. Ia bersyukur, karena dari semua jalan panjang yang penuh dosa dan penyesalan, akhirnya Allah mempertemukannya dengan seseorang yang tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tapi juga menuntunnya untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan di antara sisa malam yang hening, Rania berdoa dalam diam. Ya Allah, jika ini ujian, aku bersyukur kau kirimkan dalam bentuk cinta. Karena dari cintanya, aku belajar bahwa pengampunan adalah jalan pulang yang sesungguhnya. Malam itu, tanpa musik, tanpa pesta, hanya dengan hujan yang berhenti dan aroma tanah yang segar, dua jiwa duduk berdampingan, bukan sebagai pengemis dan janda kaya, tapi sebagai dua. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Embun masih menempel di dedaunan ketika Rania membuka jendela kamar dan menatap halaman rumah yang kini terasa begitu sunyi. Sejak malam pengakuan itu, hidupnya berjalan dengan ritme baru, lebih tenang, lebih penuh makna. Ia dan Jalu menjalani hari-hari mereka dengan kesederhanaan yang membahagiakan. Tidak ada pesta, tidak ada perjalanan ke luar negeri, tidak ada kemewahan. Hanya ada kebersamaan yang dibangun di atas rasa syukur dan saling percaya. Namun di balik ketenangan itu, Rania mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa minggu terakhir, tubuh Jalu tampak lemah. Senyumnya tetap sama, tapi matanya sering terlihat redup. Kadang ia batuk kecil,
kadang kehilangan tenaga saat bekerja di yayasan. Ketika Rania memintanya pergi ke dokter, Jalu hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, hanya kelelahan." Tapi Rania tahu, di balik kata-kata itu tersimpan sesuatu yang tak ia katakan. Satu sore, Rania menemukannya di taman, duduk di bawah pohon yang dulu menjadi tempat pertama mereka bertemu kembali. Jalu menatap langit sore yang jingga, wajahnya damai, seolah sedang berbicara dengan sesuatu di kejauhan. "Kau ingat?" katanya pelan tanpa menoleh. "Dulu aku berdiri di depan gerbang rumah ini, menunggumu selama berjam-jam. Aku pikir waktu itu 10 menit cukup untuk mengubah hidupmu. Tapi ternyata, aku salah." Rania tersenyum lembut sambil duduk di sampingnya. "Salah bagaimana?" 10 menit itu bukan untuk mengubah hidupmu, tapi hidupku," jawabnya. "Dalam 10 menit itu, aku belajar arti sebenarnya dari ikhlas, melihat seseorang yang tidak mengenalku, tapi aku tahu aku harus menolongnya." Rania menatapnya dalam diam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. Ia menggenggam tangan Jalu, merasakan dingin yang tidak biasa. "Kau tidak terlihat baik, Jalu. Tolong biarkan aku memanggil dokter." Jalu menggeleng pelan. "Tidak perlu. Tubuh ini hanya wadah. Aku sudah lama tahu waktuku tidak akan panjang." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Rania. "Apa maksudmu?" Jalu menatapnya dengan senyum yang tenang. "Ada penyakit di tubuhku sejak lama, sebelum aku bertemu denganmu. Aku tidak pernah mengatakannya karena aku tidak ingin kau mencintaiku karena rasa kasihan. Aku hanya ingin kau mencintaiku dengan cara yang tulus, tanpa beban." Rania menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. "Kenapa kau diam saja selama ini?" "Karena aku ingin melihatmu kuat. Dulu aku datang untuk membuatmu berjalan lagi. Sekarang tugasku hampir selesai. Kau sudah bisa berjalan tanpa aku. Kau sudah bisa berdiri tanpa rasa takut. Kau sudah menjadi perempuan yang sepenuhnya hidup kembali." Rania menggenggam tangan Jalu erat-erat, seolah takut kehilangan. "Jangan bicara seolah kau akan pergi. Aku tidak siap, Jalu. Aku baru saja menemukanmu." Jalu tersenyum. "Kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang telah kita cintai karena Allah selalu menyimpan yang tulus dalam cara yang paling rahasia." Sore itu berubah menjadi malam yang tenang. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga melati dari taman. Di dalam kamar, Jalu terbaring lemah di tempat tidur. Rania duduk di sisinya, menggenggam tangan yang dulu menuntunnya keluar dari kegelapan. Ia membaca surat cinta yang pernah mereka tulis bersama, tentang keyakinan, tentang syukur, tentang doa yang tak pernah putus. Tiba-tiba, Jalu membuka mata perlahan. Tatapannya lembut, tapi tubuhnya lemah. "Rania." "Ya, aku di sini," jawabnya cepat sambil menahan tangis. Jalu tersenyum tipis. "Kau masih ingat kata-kata pertamaku dulu? Beri aku waktu 10 menit. Aku bisa membuatmu berjalan lagi," jawab Rania dengan suara bergetar. "Sekarang," bisik Jalu, "beri aku 10 menit terakhirku. Biarkan aku beristirahat dengan doa yang sama." Rania menatapnya dengan mata berkaca. Ia menggenggam tangan Jalu lebih kuat, lalu membacakan Al-Fatihah dengan suara yang nyaris bergetar. Setiap ayat keluar dari bibirnya seperti aliran air yang tenang, penuh kasih, penuh penyerahan. Udara di ruangan berubah, menjadi lembut, damai, dan seolah diterangi oleh cahaya yang tak kasat mata. Saat bacaan itu selesai, Jalu menatap wajah Rania untuk terakhir kali. "Terima kasih," katanya lirih. "Kau telah membuatku percaya bahwa cinta bisa membawa seseorang pulang dengan tenang." Lalu napasnya melemah. Senyum terakhirnya mengembang di wajah yang damai. Jalu menutup mata, dan dunia menjadi sunyi. Rania memeluk tubuh itu erat. Tangisnya pecah, tapi tidak lagi histeris, lebih seperti bisikan cinta yang tak rela berpisah. Ia tidak menjerit, tidak berteriak. Ia hanya berdoa pelan di telinga lelaki itu. "Kau tidak pergi, Jalu. Kau hanya pulang lebih dulu." Waktu berjalan lambat malam itu.
Lilin di meja kecil menyala redup, menerangi wajah Rania yang kini basah oleh air mata tapi memancarkan kekuatan yang baru. Ia menatap langit dari jendela, dan di sana, di antara awan dan bulan, ia merasa melihat sosok Jalu berdiri, menatapnya dengan senyum yang sama seperti hari pertama mereka bertemu. Esok paginya, saat cahaya matahari pertama masuk ke kamar, Rania mendengar sesuatu dari arah taman. Suara langkah kaki. Pelan, tapi nyata. Ia menoleh cepat. Hatinya berdebar. Di antara sinar pagi dan kabut lembut, ia melihat bayangan seseorang berjalan menjauh, menatapnya sebentar, lalu menghilang di antara pepohonan. Rania tidak berteriak. Ia hanya menatap dengan air mata yang jatuh perlahan, lalu tersenyum. Ia tahu, itu bukan mimpi. Itu adalah cara Allah menghiburnya. Tanda bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar mati. Hari itu, Rania berdiri di tengah taman, tanpa kursi roda, tanpa tongkat, hanya dengan tubuh yang kini tegap dan hati yang tenang. Ia menengadah ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Allah, telah mempertemukanku dengannya. Terima kasih karena dari kehilangan, kau ajarkan arti keutuhan." 10 menit terakhir yang diminta Jalu menjadi 10 menit yang akan Rania ingat seumur hidupnya. 10 menit yang mengajarinya bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengantarkan seseorang pulang dengan doa. Dan di bawah cahaya pagi yang lembut itu, Rania tahu, cinta mereka tidak berakhir di dunia ini. Ia hanya berpindah tempat, ke dalam keabadian yang dipeluk oleh rahmat Allah.